Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Yanadi Saputra. Saya akan menyampaikan kultum tentang awal mula penciptaan Nabi Adam alaihi salam hingga beliau dikeluarkan oleh Allah dari surga. Oke, lanjut saja ke pembahasan, yaitu yang sudah tercantum di surat Al-Baqarah ayat ke-30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah, wa idz qala rabbuka lil malaikah, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku ingin menjadikan khalifah, pemimpin di muka bumi ini. Lantas malaikat menjawab, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Malaikat menjawab, akankah engkau ya Allah menjadikan orang-orang yang merusak dan orang yang saling menumpahkan darah di sana, yaitu di bumi. Nah, tentang manusia yang sifatnya merusak ini sendiri nampak di surat Ar-Rum ayat 41. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Zaharul fasadu fil barri wal bahri, telah nampak kerusakan di darat dan di laut. Karena apa? Bima kasabat aydin nas, akibat dari perbuatan tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Allah sendiri menghendaki agar mereka menerima sebagian konsekuensi dari perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Lanjut lagi ke materi. Setelah berbicara mengenai keberatannya, malaikat pun melanjutkan pernyataannya, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami bertasbih kepadamu, memuji namamu serta menyucikan namamu. Lantas Allah pun menjawab pernyataan dari malaikat tadi, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berfirman, bahwasanya aku maha mengetahui ketimbang apa yang kamu ketahui. Wa 'allama adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Wa 'allama adamal asma'a kullaha. Lalu selanjutnya Allah mengajarkan pada Nabi Adam nama-nama ke semua benda dan semuanya lah. Summa 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Summa 'aradahum 'alal malaikat. Dan Allah mempertunjukkannya kepada para malaikat. Lalu Allah seraya berkata kepada para malaikat, apakah kamu bisa untuk menyebutkan nama-nama benda ini jika kamu termasuk orang-orang yang benar? Tapi malaikat tidak bisa menjawabnya karena tidak tahu. Maka malaikat menjawab, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Malaikat menjawab, sungguh maha suci engkau ya Allah, kami tidak mengetahui apa yang tidak engkau ajari kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sungguhnya engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Lalu lanjut ke ayat selanjutnya. Fala qala ya adamu ambihum bi asma'ihim falamma ambahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Lalu Allah berkata kepada Nabi Adam, untuk menyuruh Nabi Adam untuk menyebutkan ke semua nama-nama benda tersebut. Falamma amba'ahum bi asma'ihim, lalu Nabi Adam berhasil menjawab kesemuanya. Setelah itu Allah berkata, qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Bukankah aku sudah bilang jika aku mengetahui segala perkara yang gaib, baik yang di langit maupun yang di bumi. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun.
sungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu tampakkan maupun juga apa yang kamu sembunyikan, baik secara zahir maupun batin. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, namun ada iblis yang menolak. Karena apa? Karena menyembuhkan diri, aba wastakbar, menyembuhkan diri. Maka minal kafirin, dan mereka termasuk dalam golongan orang-orang yang kafir. Nauzubillah min dzalik. Selanjutnya Allah berkata kepada Nabi di ayat selanjutnya, wa qulna ya adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Lalu Allah berkata kepada Nabi Adam agar tinggal di surga bersama dengan istrinya itu Siti Hawa dan menikmati segala apapun makanan yang ada di surga, namun wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin, karena sesekali mendekati sebuah pohon atau kamu akan masuk orang-orang yang zalim. Ini juga tercantum dalam surat Thaha ayat 20. Fawaswasa ilaihi syaitan qala ya adamu hal adulluka syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Waswasa ilaihi syaitan, maka syaitan itu membisikkan kepada Nabi Adam alaihissalam, wa qala ya adamu hal adulluka syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Maukah engkau kutunjukkan pohon abadian itu, pohon khuldi, dan kerajaan yang tidak akan binasa. Lalu Nabi Adam memakannya, dan karena hal itu pula yang membuat Allah murka kepadanya. Nah, fa'azallahuma syaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi qulna ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Lalu setan berhasil memperdaya keduanya, itu Nabi Adam dan Siti Hawa. Setelah itu qulna ya fa'azallahuma syaitanu, maka setan berhasil bertanya wa akhrajahuma mimma kana fihi, dan berhasil mengeluarkannya dari, dan Allah mengeluarkan keduanya dari surga. Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwun, maka turunlah kamu dari surga dan sebagian dari kamu akan menjadi musuh dari sebagian yang lain. Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila ilahin, dan bagimu pula tempat di bumi untuk kamu tinggal dan mencari kesenangan hingga waktu yang telah ditentukan. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Kemudian Nabi Adam alaihissalam menerima beberapa kalimat dari Allah Subhanahu wa taala, itu kalimat taubat. Kemudian fataba alaihi, Nabi Adam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu huwat tawwabur rahim, sungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Nah, itulah sekedar cuplikan secara singkat dari kisah Nabi Adam dari awal hingga beliau turunkan ke bumi. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.